أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali dipertemukan Allah di masjid tercinta kita ini, menyelesaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh. Alhamdulillah bisa kita kerjakan secara berjamaah, dan semoga apa yang kita lakukan tersebut diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabb. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang muslim selain dituntut untuk selalu menjaga kebugaran fisiknya, jasmaninya, tubuhnya, juga ada perkara yang tak kalah pentingnya untuk kita kuatkan, yaitu iman dan hati kita. Justru disitulah letak kekuatan seorang mukmin dan mukminah yang sebenarnya. Disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Shumaid Ibnu Ajlan rahimahullah. Kata Al-Imam Shumaid Ibnu Ajlan rahimahullah, innallaha ja'ala quwwatan fi qalbil mu'min fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'dha'ihi. Innallaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Kata Imam Shumaid Ibnu Ajlan, sesungguhnya Allah meletakkan kekuatan seorang mukmin itu pada hatinya. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan hati. Aslul quwwah quwwatul qalb. Kekuatan yang sesungguhnya itu kekuatan hati. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi. Kata Imam Shumaid Ibnu Ajlan, dan Allah tidak menjadikan kekuatan seorang mukmin itu pada fisik dan anggota tubuhnya. Karena kekuatan itu ada dua, kata para ulama. Ada yang dinamakan quwwatul jism, kekuatan fisik dan badan. Ada juga yang namanya apa? Quwwatul qalb, kekuatan hati. Kekuatan hati. Kekuatan yang sebenarnya apa Bapak Ibu? Kekuatan hati.
Kemudian kata beliau, tidakkah kamu melihat ada orang tua yang sudah sepuh tapi masih saja menguatkan dirinya untuk tetap berangkat ke masjid? Kira-kira yang menggerakkan apa itu, Bapak Ibu? Hah? Apanya Ibu? Bapak? Hatinya. Bapak Ibu pernah nonton video enggak? Ada kakek-kakek di Arab itu buta matanya, sudah sepuh, tapi ya Pak, tetap aja ketika dia dengarkan azan dikumandangkan, tetap aja Pak, bangkit berdiri memenuhi panggilan azan, berangkat dia ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah nggak lihat lagi video yang lainnya? Ada kakek-kakek berjalan ke masjid, keluar dari rumahnya dengan menggunakan tongkat. Untuk apa? Pergi ke masjid. Kira-kira itu kekuatan apa, Bapak Ibu? Kekuatan hati. Kekuatan hati. Al-mujibah li mahabbatil khair wa bughd asyarr. Kekuatan hati yang mengantarkan pemiliknya untuk cinta kepada kebaikan dan benci kepada kemaksiatan. Itulah yang namanya kuatul qalb, kekuatan hati. Gak apa-apa Bapak Ibu olahraga, bagus. Yang bapak-bapak nge-gym, bagus. Naik gunung, sepeda, lari-lari pagi. Kalau diniatkan itu semuanya untuk kebaikan, bisa bernilai pahala. Kalau Bapak Ibu niatkan semua itu dari olahraga yang kita lakukan untuk menguatkan fisiknya kita agar kita bisa lebih maksimal beribadah kepada Allah, itu baik dan semoga yujar, diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Tapi ingat, ada kekuatan yang harus lebih-lebih kita kuatkan dan perhatikan. Kekuatan apa? Kekuatan hati. Makanya Nabi katakan, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah wa khairun minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat apanya? Fisiknya. Kuat apanya? Terkhusus kata para ulama, kuat iman dan hatinya. Itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah fisiknya dan lemah iman dan hatinya. Maka Bapak Ibu, ini yang perlu terus kita benahi. Salah satu perkara yang bisa menguatkan hati dan iman kita adalah duduk dalam majelis ilmu, duduk mendengarkan tausiah, ceramah. Alhamdulillah, seperti yang Allah mudahkan kita di subuh hari berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insya Allah kita akan kembali membahas sebuah kitab yang menjadi pembahasan rutin kita dalam judul Furusu Kasbith Thawab wa Akthar min Khamsa wa Sab'in Ba'dal Mi'ah Sababan Fi Dukhulil Jannah, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 175 jalan lebih menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan target impian kita semuanya. Ibu, kalau berangan-angan, Bapak, kalau bercita-cita jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau bercita-cita, kalau punya keinginan jangan tanggung-tanggung. Apa keinginan tertinggi kita, Bapak Ibu? Surga. Kalau cuma sekedar punya rumah mewah, rendah itu, Ibu. Kalau keinginan kita, cita-citanya kita biar punya banyak mobil, rendah itu Ibu. Sekalian aja Pak, minta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada lagi kenikmatan yang lebih hebat dibandingkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah telah berlalu bersama kita beragam amalan-amalan yang kalau kita lakukan insya Allah akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, keutamaan menyebarkan salam.
Ini Bapak Ibu termasuk perkara di dalam syariat kita yang hampir-hampir saja punah, yang banyak terlalaikan di antara kita, menyebarkan salam. Maaf, banyak di antara kita ketika ketemu saudaranya cuek, hanya mau memberikan salam kepada teman yang dia kenal doang, yang satu majelis dengan dia doang, yang satu kumpulan dengan dia doang. Selain itu kita kadang malas-malasan, cuek-cuek, padahal itu merupakan haknya saudara kita yang harus kita berikan kepadanya. Kata Nabi apa? Hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya atau ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu jumpa dia, kalau kamu bertemu dengan dia, fasallim alaihi, berikan salam kepadanya. Kan Nabi nggak katakan itu. Kalau ketemu dengan sesama jamaah masjid assalam, tebarkan salam. Ya, Bapak. Nabi nggak katakan kalau ketemu dengan teman-teman kamu, enggak. Tapi apa? Saudara kamu, muslim. Mau kenal kita ataukah tidak, tetap kita harus berikan apa? Salam. Itulah Islam. Jadi salam itu tidak hanya kita peruntukkan kepada orang yang kita kenal doang, tapi sunnah Nabi, salam itu kita berikan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal, selama kita berada di daerah kaum muslimin, selama orang tersebut tidak memakai atribut-atribut yang menandakan bahwa dia itu bukan sebagai seorang muslim. Ketemu di jalan, ada laki-laki pakai salib, ya jangan diberikan salam dong, ya kan? Tapi selama kita berada di komunitas muslim dan tidak ada atribut yang menunjukkan dia ini orang kafir, non muslim, maka hukum asalnya apa? Tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada adab-adabnya juga itu, Ibu, memberikan salam. Jangan memberikan salam dengan suara yang pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana orang yang bisa dengar nanti ya itu. Ya, Pak ya. Jadi dikondisikan. Kita angkat suaranya kita sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan saat itu. Sudah tahu Bapak yang kita kenal ini pendengarannya kurang, jangan dong salamnya Assalamualaikum Bapak. Ya, nggak kedengaran nanti Ibu. Jadi dikondisikan, jangan juga terlalu keras. Ya, Assalamualaikum. Nanti bisa terganggu orang. Jadi dikondisikan. Itu bagian dari adab itu. Ya, itu bagian dari adab-adab yang harus diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam. Orang yang duluan salam, itulah orang yang paling mulia, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu, berpapasan di sebuah tempat bersama kaum muslimin atau kaum muslimah dengan muslimahnya, maka yang paling bagus itu apa, Ibu? Ibu, Bapak yang terlebih dahulu mengucapkan apa? Salam. Itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Dan kalau berikan salam Ibu, jangan tanggung-tanggung. Yang paling bagus, yang paling lengkap. Jangan Assalamualaikum doang. Boleh. Berpahala. Tapi tanggung itu. Berikan salam dong yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan enggak? Tapi salam yang paling kita sering ucapkan apa, Ibu? Assalamualaikum. Ya kan? Padahal ringan tuh salam tuh. Padahal pahalanya semakin banyak kalau salamnya kita semakin lengkap. Jadi ada 3 urutan. Urutan yang terbaik, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, assalamualaikum. Dan inilah yang paling banyak beredar di sekitarnya kita. Ya Bu ya, Bapak, lebih bagus yang lengkap. Ya, ambil paketan lengkap. Jangan cuma ke rumah makan doang ambil paketan lengkap. Salam pun harus ambil paketan yang lengkap, biar pahalanya kita semakin banyak. Jadi ini Ibu, ya. Dan juga kata para ulama, ketika terjadi kesalahpahaman, ketika ada dua orang muslim ataukah muslimah yang tidak saling ngomong, maka yang paling terbaik di antara mereka adalah apa? Yang paling pertama memberikan salam. Sudah sehari, 2 hari, 3 hari diam-diaman, ketemu diam aja, ketemu tidak saling sapa. Maka di hari yang ketiga, kalau mereka berjumpa, maka yang paling bagus adalah apa? Yang paling pertama memberikan salam. Ibu, diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengungkapkan kekesalannya, tidak menyapa saudaranya, ada batasannya. Berapa itu? 3 hari 3 malam doang. Itu batasannya itu. Begitu indahnya Islam. Ibu lagi kesal sama teman, boleh untuk mengungkapkan kekesalan itu untuk apa gitu? Tidak menyapanya, tidak ajak bicara, boleh, diperbolehkan. Kalau lagi kesal, tapi batasannya ada. Berapa itu? 3 hari 3 malam doang, nggak boleh lebih. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yahillu limri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, untuk mendiamkan, untuk menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari apa? 3 hari 3 malam. Nggak boleh. Jadi kalau sudah 3 hari 3 malam jumpa dengan saudaranya kita, yang paling bagus apa Ibu? Bapak, Ibu, Bapak yang terlebih dahulu memberikan salam. Itu yang paling mulia itu. Yang paling bagus itu. Long langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Gimana kabarnya Bapak? Aja paling bagus ya Pak. Ya. Jadi nggak boleh diam-diaman lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, kalau itu berkaitan dengan urusan dunia. Kalau urusan akhirat atau urusan agama beda lagi, ada perinciannya di dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat itu kepada sahabat siapa? Ka'ab bin Malik. Diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama kurang lebih berapa? 40 hari. Diboikot. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat tersebut yang tidak ikut serta dalam peperangan bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula boikotnya seorang suami kepada istrinya, memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau taat kepada sang suami. Ada aturan-aturannya. Tapi yang berkaitan dengan urusan dunia ini, kekesalan tersebut hanya diberikan keringanan di dalam syariat selama 3 hari 3 malam. Setelah itu nggak boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Nggak boleh diam-diaman Bapak Ibu. Ketemu dengan saudaranya kita cuek, buang muka. Ketemu dengan saudaranya kita diam-diaman, tidak memberikan salam, la ilaha illallah. Nggak boleh. Dibuang semua sifat-sifat yang jelek tersebut. Juga Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshus salam bainakum." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga
sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan bisa mewujudkan keimanan tersebut sampai kalian saling mencintai. Inilah indahnya Islam. Ada yang dinamakan apa? Al-ukhuwah imaniyah. Cinta karena keimanan. Cinta karena sama-sama kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena nasab dan keturunan. Saling cinta, ibu. Cinta mencintai karena iman, karena Islam, karena Allah. Bukan karena pangkat, jabatan, harta, dan lain-lain sebagainya. Ibu, bapak, kalau persaudaraan, kalau persahabatan, kalau pertemanan dibangun karena adanya tendensi duniawi, akan terputus itu, ibu. Enggak langgang itu, ibu. Kapan saudaranya kita jatuh miskin, habis cintanya kita sama dia. Kalau saudaranya kita sudah tidak menjabat lagi sebuah jabatan yang strategis, kemudian kita tinggalkan dia. Kenapa? Karena tujuannya kita sudah selesai. Tapi berbeda dengan orang yang membangun cintanya, persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta saudaranya karena Allah. Bagaimanapun kondisi saudaranya itu, mau kaya kek, mau miskin, punya jabatan ataukah tidak, tetap aja dia cintai saudaranya. Selama saudaranya itu adalah apa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukur cinta mencintai itu bukan karena materi. Tolak ukur cinta mencintai itu karena apa? Ketaatan. Semakin orang tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin besar pula cintanya kita kepada dia. Itu cinta yang sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lainnya. Ibu, bersihkan hatinya kita. Bapak ibu, bersihkan hatinya kita. Mari kita cintai saudaranya kita karena Allah. Buang itu, ibu. Sebentar doang kita di dunia, ibu. Ibu, bapak. Sebentar doang kita di dunia ini. Usahakan kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa permusuhan bersama saudara-saudaranya kita. Usahakan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak ada pertikaian kita, permusuhan kita, dendamnya kita kepada orang-orang mukmin saudaranya kita. Ibu tahu enggak? Bapak tahu enggak? Doanya orang-orang yang soleh yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, siapa itu? Kata para ulama, minal muhajirin wal ansar. Kemudian datang generasi setelah generasinya para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar, yang mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Allah ampuni kami, wahai Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga wahai Allah ampuni saudara-saudara kami yang terlebih dahulu telah masuk ke dalam Islam, yang telah beriman terlebih dahulu dibandingkan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan jangan wahai Allah, jangan wahai Allah, engkau meletakkan kedengkian, permusuhan di dalam hati kami kepada apa? Saudara-saudara kami, kaum muslimin. Jangan wahai Allah. Bersihkan hatinya kita. Ibu, bapak, bersihkan hatinya kita. Selesaikan pertikaian itu. Kita sudah tua. Kita sudah tua. Umurnya kita terus bertambah. Umurnya kita terus bertambah. Apa sih yang mau kita ributkan lagi, Bapak Ibu?
Kematian pasti di hadapannya kita. Hisab pasti akan terwujud di hadapannya kita pada hari kiamat. Bersihkan hatinya kita. Sama keluarganya kita, sama tetangganya kita, sama temannya kita, sahabatnya kita, dan secara umum kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi, awala adullukum ila syai'in idza fa'altumu tahabbtum bainakum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan maka niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Enak tuh, plong. Ya, Bapak Ibu ketemu di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Salam itu doa, Ibu. Salam itu doa. Makanya jangan diganti, good morning. Ya, kau usah diganti. Itu doa, itu salam tuh. Pagi bro, ganti dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu Ibu, doa. Salam itu doa dari kita untuk saudaranya kita. Itu yang paling bagus. Itulah salamnya Islam. Salamnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menebarkan salam, insya Allah akan tumbuh benih-benih rasa cinta kita sesama muslimin. Yang tadinya negatif thinking sama kita, yang tadinya suudzon bersama kita, yang tadinya buruk sangka kepada kita, kok dia nggak pernah salam ya beberapa hari ini. Tapi ketika ketemu, dia dengarkan assalamualaikum, langsung hilang itu semuanya. Berarti kemarin nggak berikan salam karena mungkin lagi banyak pikiran dia. Hilang semua itu prasangka buruk. Berarti kemarin ketika saya berpapasan sama dia nggak memberikan salam, mungkin dia lagi banyak pikiran. Pikirkan biaya sekolah anaknya, pikirkan biaya perawatan istrinya, mungkin lebih bagus demikian daripada kita berburuk sangka kepada saudaranya kita. Lebih bagus bawa semua itu apa? Ke dalam kemungkinan yang baik. Jangan bawa perasaan. Kok Ibu Yanti nggak kirim salam ya sama saya? Kok tadi ketemu di masjid Bu Yantinya nggak berikan salam ya? Udah, jangan bawa kepada apa? Kemungkinan yang buruk. Jangan-jangan Bu Yanti benci saya. Jangan-jangan Bu Yanti nggak mulai ngomong sama saya. Hilangkan itu semua. Lebih bagus apa? Sangka baik sama saudaranya kita. Mungkin Bu Yanti pada saat itu nggak lihat saya. Mungkin Bu Yanti pada saat itu apa? Lagi banyak pikiran, lagi perang dunia kedua sama suaminya. Iya Bu ya. Jadi begitu sikap seorang muslim. Jangan dibawa kepada apa? Ihtimal yang jelek, kemungkinan yang jelek. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa wasilu al-arham wa sallu bil lail wan nasu diyamun tadkhulul jannah bisalamin. Subhanallah. Ini hadis yang mulia Ibu. Kata Nabi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilu al-arham, sambung tali silaturahim tersebut. Wasallu bil lail wan nasu niyamun, salatlah kamu di tengah malam ketika manusia pada ngorok tidur. Tadkhulul jannah bisalam, dengan amalan tersebut kalian akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Ini amalan-amalan yang bakalan dengannya seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Apa yang pertama Ibu? Bapak, ya ayyuhan nas afshus salam, tebarkan salam.
tebarkan salam. Ya, ini yang paling pertama ini. Kata Nabi, tebarkan salam. Bahkan ibu, bapak, bahkan kata para ulama, sekalipun orang itu berjalan bersama temannya berdua, bertiga, kemudian ada pohon yang memisahkan mereka, pisah, maka ketika ketemu dianjurkan lagi untuk apa? Salam. Paham ya Bapak Ibu? Ibu di masjid, bapak di masjid, duduk sama rekan-rekannya, bapak keluar, mungkin karena ingin buang air kecil, ketika masuk lagi maka disunnahkan untuk apa? Salam lagi. Jangan diam-diaman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ditegakkan dan dilaksanakan di rumahnya kita, ibu, bapak. Kalau masuk rumah, sebelum masuk rumah apa? Tebarkan salam dulu dong. Itu kan doa untuk istri dan anak-anaknya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan asal nyelonong aja masuk. Ya, tidak memberikan salam kepada keluarganya kita. Ya, katanya, ya ayuhan nas afsyus salam. Tebarkan salam. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan. Berikan makan di sini umum. Berikan makan di sini umum, terlebih khusus memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Ya, memberikan makan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Itu yang terlebih dahulu kita harus perhatikan. Ya, berikan makanan, traktir orang, apalagi di dalam hadis yang lainnya orang tersebut adalah orang yang baik dan soleh. Kata Nabi, jangan pernah makanan kamu itu tersentuh kecuali apa? Orang-orang yang soleh. Itu bagus itu. Kenapa? Karena kalau dia makan, ibu, orang yang soleh yang taat beribadah itu, kalau dia makan makanan yang kita berikan, dengannya dia kuat, dia bisa beribadah kepada Allah, maka kita pun yang apa? Kecipratan pahala. Ya, jadi Bapak Ibu, ini perkara yang berikutnya ini, memberikan makan. Berikan makan sesuai dengan kemampuannya kita. Ibu lihat ada anak yang yatim, ibu bapak lihat ada orang-orang yang kurang dari sisi ekonomi, berikan nasi padang, berikan the best, kriuk dan lain-lain sebagainya, berikan mereka itu. Masya Allah, ya itu luar biasa juga. Kemudian yang berikutnya, wasilu al-arham, sambung tali silaturahim. Ini juga luar biasa ini, Bu. Ya, silaturahim. Dikatakan silaturahim karena ini khusus. Dia jalin hubungan yang baik kepada sanak keluarganya. Itu dibedakan dalam Islam. Silaturahim. Ya, kalau bahasa Indonesia apa? Silaturahmi. Ya, jadi dibedakan antara ziarah, kunjungan dengan silaturahim. Kalau silaturahim itu kunjungan yang khusus dilakukan kepada sanak keluarganya kita. Ada hubungan darah, itu namanya silaturahim. Kalau ziarah umum, siapa saja. Ya, walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan dan darah bersama kita. Islam datang untuk betul-betul menjaga perkara yang satu ini. Jangan putuskan hubungan dengan orang tuanya kita. Jangan putuskan hubungan dengan paman bibinya kita. Jangan putuskan hubungan dengan kakak adiknya kita. Jangan. Hanya gara-gara sepele kemudian kita blokir nomor HP adiknya kita. Gara-gara sepele kita blokir nomor kakaknya kita, pamannya kita, bibinya kita. Kenapa? Sakit hati. Tergores hati saya. Tergores. Ya, dijaga, ya, dijaga. Kemudian wasallu billail wan nasu niyamun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, wan nasu niyamun, dalam keadaan manusia terlelap tidur, ngorok dalam mimpi-mimpinya. Hamba ini malah bangun di tengah malam. Bangun jam 3, bangun setengah 4, bangun jam 2, bangun jam 1,
tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cirinya penduduk surga ini, Ibu, perut-perut mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Tengah malam bangun, mereka apa? Bermunajat kepada Rabbnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia bangun, bermunajat, berdoa, beribadah kepada Rabbnya. Wan nasu niyamun, dalam keadaan manusia yang lainnya terlelap dalam tidurnya. Itulah yang membedakan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleh bangun di tengah malam. Karena itu apa? Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina min qablikum. Hendaknya kalian membiasakan diri dengan sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Bangun, Ibu, bangun, ya. Kalau mampu bangun jam 2, alhamdulillah. Kalau mampu bangun jam 3, alhamdulillah. Kalau mampu bangun jam 4, alhamdulillah. Yang penting masih ada waktu, Ibu sholat lail, sholat tahajud. Kemudian jangan lupa tutup dengan sholat witir. Kalau nggak mampu, ya paling minimal jaga sholat witir. Itu paling minimal, ya. Itu paling minimal. Nggak wajib, Ibu, tapi itu perkara yang sangat-sangat ditekankan, ya, sangat-sangat ditekankan. Wasallu bil-lail wan nasu niyamun. Dan sholatlah kamu di tengah malam, sholat tahajud, dalam keadaan manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannah bisalamin. Maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan apa? Dengan selamat. Ini amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ya, apa tadi, Ibu, yang pertama? Ibu, Bapak, jangan ngantuk ini semua. Yang pertama apa? Tebarkan salam. Yang kedua, berikan makan. Jadi berikan makan jangan nunggu hari Jumat doang, Ibu. Ya, jangan nunggu hari Jumat. Berikan makan itu di setiap saat. Ya, jangan cuman fokus Jumat berkah. Iya, bagus, silahkan kalau mau lakukan di hari Jumat, tapi jangan dikhususkan doang di hari Jumat. Ibu mau bersedekah makanan di hari Senin, silahkan. Mau di hari Selasa, silahkan. Takutnya nunggu hari Jumat, Ibu keburu mati. Bapak keburu mati kita, Bapak. Tunggu hari Jumat, ya. Jadi kapan ada kesempatan untuk bersedekah, segera lakukan. Segera lakukan, ya. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Kemudian yang ketiga apa, Ibu, Bapak? Sambung tali silaturahim. Nah, ini juga manfaatnya ini apa, Ibu? Nyambung silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang senang dan ingin, ayyubasatalahu fi rizqihi wa yunsha' lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka hendaknya dia senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Jadi silaturahim itu penyebab umur kita semakin panjang dan rezekinya kita semakin banyak. Siapa yang mau, Ibu, Bapak? Lakukan saja itu, ya. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Bibinya datang ke rumah, assalamualaikum, ditutupin pintu, ya. Adiknya datang ke rumahnya berkunjung, nggak dibukain pintu, la ilaha illallah, nggak boleh, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala
Assalamualaikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrun. Thumma jaa akhar fa qala assalamualaikum wa rahmatullah. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isyrun. Thumma jaa akhar fa qala assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun. Kata Imran ibn Husain, pernah ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata assalamualaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10, artinya dia dapat 10 pahala. Assalamualaikum, kata Nabi apa? Asyrun, dia dapat 10 pahala dari ucapan dia. Datang lagi lelaki yang kedua, jumpa Nabi, assalamualaikum warahmatullah, ya. Kemudian kata Nabi apa? Isrun, dia dapat 20 pahala. Tadi yang pertama apa Ibu? Assalamualaikum, 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi apa? Isrun, 20 pahala. Datang lagi laki-laki yang terakhir, dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan apa? Salatun, orang yang mengucapkan tadi itu mendapatkan 30 pahala. Tapi sayang Ibu, walaupun hadis ini pernah kita dengar ataukah pernah kita baca, tapi kok kita malas-malasan ya Bu ya. Padahal pahala loh ini. Padahal inilah yang akan bermanfaat untuk kehidupan di akhiratnya kita. Kita butuh untuk memperbanyak pahala. Coba kalau dikatakan barang siapa yang paketan salamnya lengkap dikasih 100.000. Siapa yang kedua dikasih 50.000. Yang ketiga kasih 10.000. Pasti Bapak Ibu setiap berjumpa inginnya paketan lengkap. Kenapa? Karena langsung cash 100.000. Ya Bu. Tapi Islam itu terkadang ya kita diberikan janji-janji itu untuk membuktikan apakah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan surga, dijanjikan kenikmatan untuk mengetes kita. Kata Nabi apa? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dan segala isinya. Kita sudah dengar itu, kita sudah tahu hadis itu, tapi kok kita masih bermalas-malasan saja? Kok kita cuek aja Ibu? Tapi coba dikatakan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dapat 1 juta, oh nggak pernah kita tinggalkan itu Ibu. Kenapa? Karena cash langsung. Pengennya kita yang langsung cash di hadapannya kita. Tapi seorang mukmin dan mukminah enggak demikian sikapnya. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan perkara gaib, percaya dengan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kata Nabi, salatun, dia mendapatkan apa? 30 pahala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, tolong jangan sia-siakan ini. Jangan pelit. Jangan pelit di dalam memberikan salam kepada saudaranya kita. Ambil paketan lengkap. Ya. Ya, demikian pula ketika nulis, ya. Nulis juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis surat kepada temannya kita, jangan Assalamu WRWB. Ya, itu bukan doa itu. WRWB itu bukan doa Bapak Ibu. Ya, WRWB itu apa? Bukan doa itu. Doa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum WRWB. Nanti orang balas juga Waalaikum WRWB. Ya, itu bukan doa itu. Ya. Jadi kalau pengen ketemu langsung, ucapkan salam. Kalau nulis surat tulis yang lengkap juga, ya. Barakallahu fiik. Ustaz, gimana kalau nantinya kita berjumpa dengan orang kafir? Ya, ada orang kafir sekarang
Non muslim itu fasih dia. Assalamualaikum bro. Gimana cara jawabnya? Ya jadi kalau ada orang kafir non muslim yang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka cukup kita membalas dengan ucapan apa? Waalaikum, itu aja. Paham ya Bu ya? Kalau ada teman kita, tetangga kita, rekan kantornya kita yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kita balasnya apa? Waalaikum, titik, itu aja. Ya. Karena ucapan salam ini hukum asalnya itu berlaku sesama muslim. Makanya dalam surat An-Nisa itu Allah sebutkan wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau saudara kamu memberikan salam kepada kamu, maka apa? Balas salam tersebut dengan yang lebih bagus. Kalau ada orang berikan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka balas yang lebih bagus. Itu tuntunan Al-Quran. Balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau paling minimal kata Allah, kamu balas salam yang serupa dengan salamnya dia. Itu paling minimal itu. Jangan coba-coba ibu, bapak, ketika ada orang yang salam lengkap sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita balas Waalaikumsalam, itu menyelisih syariat. Itu perkara yang tidak adil. Kok bisa-bisanya saudaranya kita salam yang lengkap, kemudian kita balas doanya tersebut, salamnya tersebut dengan salam dan doa yang kurang. Itu kan gak adil namanya itu. Gak adil. Jadi apa? Kalau memberikan salam, berikan salam yang lengkap. Kalau membalas salam, berikan salam yang lebih bagus, atau paling minimal yang sama dengan salam doa yang orang tersebut berikan kepada kita. Di sana lagi ibu bapak yang berkaitan dengan salam ini banyak sekali hukumnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyusallim as-saghir alal kabir, al-maru alal khaib, ila akhiril hadis. Kata Nabi, hendaknya orang yang muda itu yang pertama kali memulai salam, memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Itu yang lebih bagus. Itu adab. Tapi kalau sang orang tua yang lebih tua umurnya ingin memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih muda, boleh hukumnya. Bahkan bisa jadi itu yang lebih bagus. Karena kan Nabi tadi katakan apa? Di hadis yang pertama apa? Ibu masih ingat? Orang yang paling mulia di sisi Allah, man bada'ahu bis salam. Orang yang paling pertama memberikan salam. Tapi berbicara tentang adab, maka yang usianya muda itu harusnya terlebih dahulu memberikan salam kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan dia kepada orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua dalam Islam itu ada porsinya, Bapak Ibu sekalian. Gak boleh orang-orang muda kemudian melecehkan orang yang lebih tua. Enggak. Harus ada penghormatan, harus ada pemuliaan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu tuntunan di dalam Islam. Ya. Kemudian juga di antara adab dari memberikan salam, hendaknya orang yang berjalan tersebut memberikan salam kepada orang yang duduk. Jangan dong orang yang duduk, Assalamualaikum. Orang yang lewat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara adabnya juga apa? Orang yang berada di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Itu adab juga ya. Lihat temannya kita naik motor, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik mobil, buka dong kacanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma klakson doang, itu bukan salam itu. Ya, jangan cuma salamnya pakai klakson, klak, ya lewat. Salam pakai ucapan, ya, pakai ucapan itu, bukan klakson, itu bukan salam ibu, ya. Jadi kenapa sih kata para ulama orang yang
di atas kendaraan itu harus terlebih dahulu memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Kata para ulama, hikmahnya untuk meremukkan kesombongan yang ada pada dirinya. Orang kalau bertemu kan apalagi di atas mobil dengan pejalan kaki, dia kan merasa dirinya lebih dibandingkan saudaranya itu. Maka untuk meremukkan kesombongan yang bakalan muncul itu, Islam datang untuk mengajarkan orang yang di atas kendaraan tersebut terlebih dahulu memberikan salam kepada saudaranya yang sedang berjalan kaki. Jadi sebenarnya banyak pembahasan tentang salam ini, tapi kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Enggak ada. Mau cepat-cepat sarapan kita? Ada. Oh iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu sekeluarga. Tunggu Ibu, mic-nya lagi OTW. Mic lagi OTW, sebentar Ibu. Ini paketan kilat ini. Masya Allah, jazakallah khairan. Kemudian kedua, kalau kita di jalan kenal tidak kenal, apakah itu kita harus mengucapkan salam juga? Masya Allah, pertanyaannya bagus. Sehat selalu Ibu sekeluarga. Katanya Ustadz, apa sih hukum memberikan salam? Coba Ibu perhatikan baik-baik. Hukum memberikan salam itu sunnah, dianjurkan. Tapi membalas salam hukumnya wajib. Bedakan itu. Memberikan salam hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Tapi memberikan atau menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, kalau salam tersebut ditujukan kepada kita. Kalau banyak orang, itu perbedaannya nih Bu ya. Kalau ada satu orang berikan salam kepada banyak orang, ya, maka hukum membalasnya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya apa? Kalau ada di antara 5 orang itu satu saja telah membalas salam, maka apa? Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kata para ulama yang paling bagusnya semua orang tersebut membalas salamnya itu yang paling bagus. Paham ya Bu ya? Tapi kalau individu per individu ketemu berpapasan, maka hukum asalnya apa? Fardhu ain. Wajib aini. Kalau dia nggak balas maka dia berdosa. Paham ya Bu ya? Jadi hukum memberikan salam sunnah, mustahab, dianjurkan. Hukum memberikan jawaban salam apa? Wajib. Paham ya Bu ya? Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau ketemu di jalan orang yang tidak kita kenal, apakah wajib memberikan salam? Itu tadi kita katakan, hukumnya sunnah. Dan itu pun dilihat di kondisinya kita pada saat itu. Jangan setiap lewat angkot, Assalamualaikum. Dilihat kondisinya Ibu. Jadi kalau berpapasan dan memungkinkan orang tersebut mendengarkan salamnya, kita lakukan. Paham ya? Kita kenal ataukah tidak kenal. Ibu keluar dari rumah ingin beli sayur, penjual sayur nih di kompleks, ya. Ibu datang berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, sehat Ibu? Ya. Ya. Di jalanan ketemu orang yang memungkinkan untuk mereka mendengarkan kita, membalas jawaban salamnya, kita lakukan. Jadi jangan apa? Bersikap takalluf, berlebih-lebihan juga dalam masalah ini. Semua yang lewat angkot, Assalamualaikum. Nanti gue dikira ini orang gila kayaknya.
Jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ibu. Ada yang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Ini ada mic-nya. Mana mic? Masya Allah. Tangan kanan sayang, tangan kanan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Apa? Iya. Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaannya juga bagus. Terkhusus ibu-ibu atau bapak-bapak yang kerja di kantor ataukah di perumahan yang mungkin lagi ada pertemuan para warga. Ustaz, boleh nggak kita berikan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya itu bercampur antara muslim dengan non-muslim, muslim dengan orang kafir? Gimana tuh? Saya masuk kantor, masuk kerja, kan di situ ada teman-teman yang muslim, ada juga yang kafir non-muslim. Apakah boleh memberikan salam? Yang pertama saya jelaskan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah memberikan salam kepada orang kafir. Hukum asalnya itu tidak diperbolehkan memulai memberikan salam kepada orang kafir non-muslim. Ibu tahu dia Nasrani, Yahudi, kemudian ibu bawa Assalamualaikum, itu haram dalam Islam. Tapi kalau mereka duluan memberikan salam, maka kita balasnya apa? Waalaikum. Paham ibu, bapak? Ya. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi nggak boleh. Itu kalau person per personnya itu, ataukah sekelompok orang Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Lain perkaranya bentuk yang kedua. Kalau di situ ada orang Nasrani, orang Yahudi dan Muslimin, maka diperbolehkan. Tolong diingat-ingat, diperbolehkan memberikan salam kepada sekelompok manusia yang berkumpul di situ, muslim dan orang-orang kafir non-muslim. Diperbolehkan. Syaratnya salamnya kita itu kita niatkan untuk muslim doang. Paham ya ibu, bapak? Kita niatkan salamnya kita itu hanya kita berikan dan peruntukan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah doa. Pahami? Barakallahu fiik. Sehat selalu seluruh keluarga. Ada yang lain bapak ibu? Kalau enggak ada kita cukupkan, takut makanannya kedinginan nanti. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Apa yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru dari saya pribadi dengan segala keterbatasan, kesalahan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama kita hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan dan amalkan. Itu yang paling penting. Dengarkan kebaikan, kita amalkan, kita praktekkan. Jangan cuma didengarin doang, tapi ilmu itu yang paling penting apa? Diamalkan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.